Naikkan dulu, biar saya gas dia, maka saya masuk loh. Udah. Naikkan kamu cuma. Jangan Pak Pipo. Ada Pipo bilang. Opung Pipo ini loh, jangan. Pak Pipo menantang kau cuma ngomong aja langsung. Pak Pipo ada di sini, kamu ditantang, kamu diskusi bilang. Naikkan dia. Udah ada kayaknya udah naik. Udah naik. Semangat Bro cuma. siang teman-teman. Selamat siang. Pak Vivo, Baru ketemu kita ini bro. Baru ketemu Iya. kita, Aku pengagum loh. Aku pengagum Bang Juma loh. Terima kasih Bang Gego. Saya juga pengagum daripada Nah suaranya gini dong. Pak Tito. Kalau Tito suaranya apa begini Pak adem Pipo? gitu Pak loh. Pipo. Bang Juma. Ya, gini bro, gini sini sini. kamu masuk ke Komalku ya. Selamat Iya, Gini bro. Selamat bergabung Gini. di Komalku ya. Oke. iya, makasih Iya, ada nih, ada saudari Tito. Ro. Kabar Pak Pipo. Gini bro. Bentar. Iya. Saya Gimana, Pak Pipo, saya tantang Anda diskusi tentang Apalagi? Quran dan Alkitab. Saya tantang Anda. Dengar Lagi kamu? meeting kayak itu. Udah sering pun itu. Saya Udah sering. buyu juga. Saya Jadi buyu. gini. Kamu akan dengar, kamu akan nangis Bombay saya buat. Kamu Wih. kalau kamu tahan, saat kamu Waduh, akan nangis parah ini. Bombay saya buat. Wih, ngeri Pak kali ya Pipo Bang ini, ini. aduh. Dengar. Pegang kupingmu supaya jangan panas, ikat pinggangmu di kursimu supaya jangan jatuh. Bang Juma Iya, ini iya. mendengar begini harus sabar Bang Juma, jadi jangan terpancing. Iya, yang terpancing. Biasanya Opung ini temanku. Udah. Iya, Itu Karet. kalau asam lambungnya kambuh memang begitu biasa, asam lambung, asam urat. Kamu jangan Apalagi telat kamu makan kan? Dengar. Tambah marah-marah dia. Marah-marah dia. Bukan nggak salah marah-marah. Karet. Ambil Begini, karet dulu. Bang Suma. Teman Kasih di musim kupingmu. Mican kan Bang Suma sering tenang bilang aja, suami ada. Pipo. Kalau ada di bawah saya tenang aja Bang Suma. Oke bos. Saya bela Bang Juma. Bang Pipo ini memang suka ini. Udah Dengar Iya, disiapkan Bang karet Mancing. dulu cuma. Karetnya disiapkan dulu 5 biji. Karetnya kasih di telingamu dulu. Ini siapa? Ayo. Oh, Pak Torosoki berani juga. Ini buyu. Sediakan karet. 5 Oh, biji. Pak Torosoki berani. Bro cuma. Kalau di Komalia Pak Torosoki saya diblokir sama dia. Woi bro, woi. Aku fans sama Bang Juma. Aku fans sama Bang Juma. Iya. Training lagi. Aku ada Bang Juma. Dengan bro cuma. Saya Iya, gimana, akan Pak? sopan dengan Anda. Tetapi kalau kata-kata mau amburadul, maka saya akan lebih amburadul mengajar kau. Oke, Ingat kata-kata saya. baik. Gak apa-apa. Jangan ada. Aku begini Bang Juma, kita baik-baik aja dulu ya. Mohon karena kita baru perkenalan pertama nih di Koman Iya, aku sama Pak Pipo. betul. Karena selama ini kan si Mican atau Udin selalu ngomong Bu Ruti ini istrinya Pipo. Sementara Pipo juga baru pertama ini di Komalku. Berarti kalian berdua baru kali ini. Jadi maksud saya kita enak-enak aja kan kayak Riki harga mati. Ini Bang Juma, aku Iya, sama iya. suamiku selalu setia loh. Donor darah 2 kantong sekali 6 bulan. Jadi kami tidak tahu itu darah kami ke Islam atau ke Kristen. Yang penting harga mati Indonesia ini. Jadi jangan karena agama kita kayaknya terpecah belah gitu. Iya, Jadi jangan. kalau Betul. kita diskusi baik-baik aja, jangan menghujat Oke. sesembahan orang Setuju, lain. Karena Setuju. begini Bang Juma, di Quranmu juga ada ku dengar temanku ngomong, kalau ada keraguan di hatimu, bolehlah bertanya ke agama sebelumnya. Jadi kalau memang Bang Juma mau belajar atau bertanya, boleh. Jangan kita merasa tinggi, aku gak mau belajar Ya, lagi, udah tahu. kita ngobrol Soalnya sekarang. apa yang ku ketahui belum tentu Kang Juma tahu. Apa yang Kang Juma tahu belum tentu ku ketahui. Makanya mari kita berdiskusi dengan baik-baik. Jangan sampai ada menghujat. Itu lupakan itu masalah. Benar. Udah, Apalah Nenek itu kan. Nenek udah ada semut di bawah Nenek. Ada semut di bawah itu. Banyak semut. Enggak ada. Enggak ada. Bos. Akhirnya saya didukung sama Bang Bos. Zuma. Ada Bang Zuma di sini. Akhirnya saya didukung sama Bang Zuma. Bu Hos, tadi Bu Hos bilang kan suka donor darah dan itu diberikan kepada semua. Iya. Iya kan? Nggak mengenal agama kan? Iya. Jadi sekarang karena Bang Suma sudah banyak koin dapatnya, Bang Suma bagi-bagilah ke kita. Astaga. Kayak Pak Pipo, kayak Pak Torosoki dong juga. Iya kayak Pak Talenta itu.
Ya Saya kan, juga tujuan Bang saya Juma juga kan rutin loh. bangun Donor darah saya masjid. rutin sekali 3 bulan. Supaya bangun masjid. Nah. Nah, kau bagi-bagi juga kan, berbagiku indah. Ya kan? Saya juga Gimana pernah masjid? beberapa kali juga Ya, gimana masjidnya membangun dulu? Udah sumbangsi untuk siap bangun dibangun masjid belum juga. atas nama istrinya? Iya, iya. Ya mari kita diskusi aja bang. Cuma gimana? Masjidnya udah siap dibangun, musolanya atas nama istrinya. Diresmikan tanggal 30 ini bulan Juni insya Allah. Enak ya dapat koin bang masjid ya. Wow, luar biasa. Lanjut. Masya Allah. Iya. Bang Juma, aku sering ke Makassar. Nanti kalau aku follow ya Bang Juma ya. Boleh. Aku Boleh, sering Bang. ke Makassar. Iya, kita ngopi-ngopi ya kan. Ya, betul. Jadi Terima kasih Bang Juma. Karena bilang-bilang begini Pak Buyu, kirim ke Nias sebagian koinnya karena Bang Juma ini kan dapat koin banyak itu karena berdebat dengan kita. Jadi hasilnya harus bagi dua loh Bang Juma. Jangan cuma Bang Juma doang yang Nggak makan. butuh. Sudah aku follow ya Bang Juma. Iya. Kalau Iya, masalah sebentar. debat Bang Suma. masalah agama, koin Bang kita Suma. nggak mau Oke, Bang. menghujat agama. Ya, Bang mulai Zuma sekarang ngopinya udah berjanji. Sebentar dulu. Jadi begini Bang Zuma, jadi begini. Ngopinya tidak pakai sianida ya. Oke, jadi begini Bang Zuma. Iya, Zuma, gimana? jadi begini. Ya betul. Saya kan percaya sekarang bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dan ada yang mengkonsepkan bahwa dikaitkan sama Trinitas lagi gitu kan, Tritunggal gitu kan. Itu bagaimana Bang Zuma? Maksudnya gimana? Nah, aku kan kemarin berdiskusi sama Nenek Ruth sama Kak Kiti tentang ketuhanan itu. Jadi aku bilang kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu adalah Esa satu dan kekal dan maha kuasa gitu kan. Tapi ada yang masuk terus mengungkapkan narasi tentang sebenarnya Tritunggal gitu loh. Seperti apa itu Bang Zuma? Iya. Apa judulnya host? Apa judulnya? Ini biasa ini. Jangan ngegas Apa ngegas judulnya? dulu Bang. Kasih Si judul. poin ini Aku kasih judul ya, Juma. mengganggu damai Juma. sejahtera aja Bang Enggak, judulnya adalah Yesus punya kami gitu. Yesus punya kami. Bang Juma enggak ikutan ya. Iya, Pelit Juma kali. Gini aja. Juma tidak bisa Yesus, komentar gini aja, gini aja, karena Hos, gini Juma aja, tidak Hos. kenal Yesus. Kecuali Gini aja, Bang gini, Juma gini, udah gini, berdua enggak mau Juma menghujat dengar. Yesus, baru punya kita Bang Juma, punya kita Iya, bersama. kan Yesus Ya. tidak ada di imannya. Ngapain dia mau Yesus memberikan dengan Isa. Isa itu siapa? Yesus siapa? Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau di Islam itu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah diterangkan begini. Bismillah. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Jadi ada sosok manusia yang diutus oleh Allah bernama Isa, anak laki-laki dari seorang wanita bernama Maryam, yang kemudian datang kepada Bani Israel mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Lalu kemudian sepeninggal beliau itu ada sekelompok Di mana orang ditulis? yang Di mana ditulis? Kau bicara Quran. Berapa Di mana tadi, Bang? ditulis itu? Aku mau buka sekalian sekarang. Baca Quranmu dulu, Kau baca Quranmu. Al-Maidah Baca Quran dan ayat- hadismu. Kau bicara dari Quran. Kau bicara dari Quran dan hadis. Al-Maidah ayat 116. Ayo baca. Aku Supaya udah kita baca sedikit. itu dong. Al-Maidah ayat 116. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta Oke, qulta lanjut. linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu? Kan gitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian sosok Nabi ini mengatakan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, ternyata sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel ini mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk mengajarkan manusia Bani Israel untuk menuhankan dirinya. Oleh karena itulah sampai hari ini memang hanya di Kristen yang kemudian menuhankan Jangan kamu ke Kristen. Paparkan tadi itu kok Biar Kristen. dulu Papi. Oh biar beliau dulu. Bukan, nggak bisa. Nggak bisa. Ini anak ini
paparkan dulu Quran dan hadismu supaya Nah, itu lagi kau dipaparkan. hormati. Iya, tapi jangan Diam dulu, jangan dipaparkan Jangan singgung dulu, jangan kau singgung. Diam dulu Pak Pipo, biarkan Bang Zuma dulu bernarasi. Nggak perlu dibiarkan seperti anak bot saya ini. Udah diam dulu Pak Pipo, diam dulu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak. kita ini Paparkan anak-anak dari Quranmu dan Korintus. hadismu, maka Anda masa akan tidak? saya hormati. Paparkan hadismu dulu tentang Isa di dalam Quran di hadismu. Nanti Iya, ini saya mari sedang kita simpulkan. Ini sedang saya bagaimana? jelaskan. Ini lagi Jangan kau lagi singgung dibentangkan. Kristen. Nanti kau tanya, kalau kau tanya 1000 kata. Nanti kau Tidak tanya bisa saya. karena Al-Quran Nggak itu bisa. datang. Kamu Al-Quran nggak bisa itu hidup tanpa datang. Bibel. Kamu nggak bisa hidup tanpa Bibel. Bilang. Kamu nggak Al-Quran bisa hidup tanpa Bibel. Al-Quran itu datang Enggak, menjelaskan. kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel. Jangan Al- marah-marah itu. Al-Quran itu Bukan marah datang. kau, bukan. Tenang Enggak. aja. Pak Pipo. Iya pelan, Bang tapi bukan Pipo, seperti Bang itu. Pipo, Kalau kita dulu bahas, dong. dengar baik-baik, saya cari kau. Kalau kau bahas tentang imanmu, Quran dan hadismu, maka Anda saya hormati, orang muslim saya hormati, Quran Anda saya hormati. Paparkan dulu tentang Isa di Quran di hadismu. Jangan kau singgung tentang Bibel dulu. Nanti kau narasikan terakhir bisa. Maka saya katakan tadi bagaimana Yesus di Alkitab kami, di Bibel kami. Oh iya, gitu maksudnya Bang Juma. Terangkan melalui Al-Quran, nanti Pak Pipo terangkan melalui Alkitab. Di mana persamaannya? Betul, dan di mana nanti perbedaannya? Iya, baik. Oke, Tunggu oke. dulu ya Pak Pipo ya. Santai-santai bro. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya di Al-Ma'idah itu dikatakan Makultu lahum illama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa, Nabi dan Rasul untuk Bani Israel tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan kepada mereka, yaitu wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel yang membawa hikmat Injil, lahir tanpa ayah, yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan Bani Israel kemudian menyembah hanya kepada Allah, di mana Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya Bani Israel. Seperti itu. Nah, kedudukan beliau di dalam Islam, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Beliau Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci, yang diceritakan kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Isa yang kami imani, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk melaksanakan Taurat, menjalankan Taurat, diantaranya melaksanakan sunat. Gitu Bang. Silakan. Ya silakan Bang Pipo. Pak Pipo ceritakan Yesus kita melalui Alkitab gitu. Diam dulu Pelan-pelan. nenek diam dulu nenek. Nenek diam dulu. Silakan Pak Pipo supaya kita juga dapat pencerahan nih dari Cantik juga Diam. kacamatanya Bu Ruth ini. Iya dong, mau biar ku kirim. Makasih. Untuk cowok ada loh. Iya. Lanjut. Yang mau nanggapi Kira siapa? aku yang cantik kau bilang ternyata kacaku. Sebagian juga itulah pasti. Baik bro. Tadi udah mendapatkan terima kasih kepada Anda. Saya hormati Anda. Anda sahabat saya. Yang kamu paparkan tentang Isa di Quran di hadismu. Nanti kamu tanya saya akan paparkan Yesus itu di apa di Alkitab orang Kristen, siapa Yesus, bagaimana perjalanan hidupnya. Lalu Anda tadi paparkan, Anda saya hormati Anda, bahkan murah musik saya hormati, Quran Anda saya hormati. Saya hanya bertanya. Nanti begitu juga sebaliknya. Saya bertanya kepada Anda, Isa lahir di bawah pohon korma dan Isa membuat burung dari tanah. Ingat, Isa membuat burung dari tanah, menggembuskan atau meniupkan kepada tanah yang dibentuk Isa menjadi terbang. Pertanyaannya, Siap. Isa adalah Tuhan. Ini pertanyaan, apakah seorang yang pencipta yang tidak ada menjadi ada? Apa dia sebagai Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, burung apa yang diciptakan saat itu? Yang ketiga, sekaligus ini simpel, apa memang Tuhan lupa menciptakan burung, maka Isa akan menciptakan burung lagi? Berarti waktu diciptakan dari awal tidak sempurna, masih ada burung yang ketinggalan yang belum diciptakan. Maka burung Isa itu diciptakan melalui Isa. Dan terakhirnya,
burung apa itu? Burung pipit kan supaya saya pelihara dulu, atau burung ruak-ruak, entah burung apa namanya itu nanti jelaskan ya. Dan berapa umur Isa sekarang, karena Isa itu diangkat ke langit entah kemana. Berapa umur dia sekarang? Udah berapa umur dia itu? 2000 berapa itu? Udah. Iya, selalu tiap tahun diperingati ulang tahunnya Pak Pipo. Jawab dulu ya. Stop Bang Pipo. Tiap tahun diperingati ulang tahunnya kok. Jadi kalau mau dihitung Enggak, silakan jelaskan dulu. Burung apa itu? Burung pipit, burung gargua, entah burung apa lah, silakan. Iya, baik. Romeo mungkin, silakan. Oke, baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Pak Vivo, dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 10 ya. Ayat 110, maaf. Al-Maidah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwa nabi yang datang kepada Bani Israel itu disertai dengan mukjizat. Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam zkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz yattuka bi ruhil qudus. Jadi ketika dikatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biizni, dengan izinku. Jadi Nabi Isa disertai dengan mukjizat, diberikan kekuatan, diberikan tanda-tanda kemudian, dan beliau Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Allah mengatakan, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan engkau menulis kepadamu dengan hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang kena penyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Jadi noise ada suara nyanyi. Nenek, Pak Toro mungkin. Suaranya. Suara nyanyi. Mobilnya Kak Kiti. Oh iya. Kedengaran. Oke. Iya, kedengaran. Jadi yang ada di dalam Islam itu segala aspek, segala unsur mukjizat kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam semua atas izin Allah. Tidak ada yang dilakukan selain daripada izin Allah, karena Allah yang memberikan Ruhul Kudus kepada beliau. Terkait dengan beliau kemudian diterangkan lahir di bawah pohon kurma, itu tidak dijelaskan. Hanya saja ibunya pada saat sejenak sebelum dia dilahirkan, ibunya berada di bawah pohon kurma. Dan alhamdulillah ilmuwan Yahudi beberapa saat yang lalu menemukan adanya biji kurma yang berusia 2000 tahun yang lalu yang sekarang sedang dikembangbiakkan di Yerusalem. Itu fakta secara secara umum di luar daripada Al-Quran. Kalau Isa menciptakan yang belum ada menjadi Allah, bukankah dia Tuhan? Yang enggak ada menjadi ada. Dia membuat dari tanah liat lalu meniupkan menjadi hidup. Menurut Anda, di Quran Anda, Isa itu Tuhan atau tidak? Masih adakah Tuhan yang lain? Berarti Tuhan dua, pencipta dengan Isa. Bagaimana menurut Anda, menalar Anda? Yang belum ada menjadi ada, ditiupkan, maka dia hidup menjadi burung. Kalau burungnya nanti urusan Anda lah, itu burung apapun itu. Iya. Bagaimana Anda menerima itu? Yang enggak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan enggak ada menjadi ada. Baik. Coba tadi, jelaskan bagi saya. Enggak, seizin Allah katakan. So seizin Allah Anda katakan itu. Kalau saya berpikir begini, kalau itu seizin Allah, berarti Isa itu Tuhan. Tidak akan mungkin diberikan Tuhan menciptakan enggak ada menjadi ada. Dengarkan, enggak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang menciptakan tidak ada menjadi ada. Kalau yang ada lalu dibuat itu menjadi sesuatu, itu bisa diciptakan, bahannya ada. Dan sekarang Isa meniupkan menjadi ada. Apa bukan Tuhan dia? Atau memang ada lagi Tuhan yang lain? Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan, saudara saya Pak Pipo. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, biizni, dengan seizinku.
kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung dengan seizinku. Kan ada diucapkan situ, dengan seizinku. Jadi Nabi Isa Menurut Anda izin apa yang kira-kira diperoleh Isa? Izin apa? Coba. beliau kemudian dari tanah liat membentuk burung, lalu dengan izin Allah burung itu bisa hidup. Itu jelas. Contohnya itu. izin apa yang Anda dari Isa menerima izin itu, kira-kira apa izinnya? Dia diizinkan dia izin itu kira-kira apa Yang bentuk ngasih izin izin. itu? tidak dijelaskan Yang seperti ngasih apa izin yang Pak siapa? Pipo mau. Begini bro. Kalau ada izin, bagi siapapun diberi izin, berarti kekuasaan dari yang memberikan izin pasti ada. Karena di Alkitab, nanti saya jelaskan, Tuhan membuat Adam dari tanah, lalu menghembuskan napas, lalu dia hidup. Isa membuat burung dari tanah, meniupkan napas, lalu dia hidup. Izin Ya. apa yang diberikan kepada Isa menjadi bisa menghidupkan burung? Coba Jangankan burung, Pak Pipo, orang yang sudah mati pun dibangkitkan, dikeluarkan kemudian dari tanah, lalu dengan Kalau izin sudah Allah. udah ada yang mati lalu dihidupkan, itu lain versi lagi. Yang enggak ada menjadi ada. Iya, tanah liat dibentuk oleh Ya. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Lalu kemudian dengan izin Allah, Allah mengizinkan beliau Izin apa kemudian kira-kira bro? Izin apa yang diberikan dia mengizinkan kepada Tuhan? beliau untuk Iya, izin itu kira-kira apa? Izin dari Tuhan. Apa Izinnya- kira-kira izinnya? izinnya- Kekuasaan ke, tabiatnya ke, kesederhanaan ke, kesempurnaan. Apa izinnya? izinnya Tadi menghidup. itu maksudnya kayaknya Bang Juma, izin dari siapa gitu. Izin Apa dari izin Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. atau Ah, Yehova? Ya, Halo. kan sudah dikatakan di sana Halo, bahwasanya Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Baik, kalau begitu Anda katakan berarti Allah berfirman, izin firman diberikan Tuhan kepada Isa. Begitu? Allah berkata kepada Nabi Isa Dengarkan. Maka Anda pakai kuping kau dengar. Izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Saya bertanya. Izin firman diberikan Tuhan kepada Isa. untuk membentuk tanah liat berupa burung, lalu hidup, ditiupkan, Izin lalu itu hidup. izin apa? Izin firman dari Tuhan kepada Isa, Izin lalu dia untuk menghidupkan. menghidupkan. Izin apa? untuk Izin apa? menghidupkan. Weh, Kamu tuh isinya izin apa dia bilang? dongeng. Itu Izin apokrif. apa? Izin untuk apa? menghidupkan. Thomas. Izin untuk menghidupkan kemudian. Iya, izin apa berbentuk firman ke, izin kekuasaan ke, izin apa? Masa diberikan izin kamu katakan nggak tahu ngerti? Mungkin maksudnya Pelan-pelan, izin pelan-pelan. mencipta atau izin mengadakan sesuatu yang tidak ada atau menjadi ada makhluk hidup. Coba Itu perjelas maksudnya. Bang. Atau itu, atau Iya. izin seperti itu? Ya, Ini ya. sudah kan sudah jelas saya bacakan tadi ayat. Kan dari mana? Ini nggak izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Wa istakhluqu minad dini kahayatid tayri bi isni. Jangan nangis Bombay kau, jangan nangis Bombay. Tenangkan pikiranmu. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi isni. Lagi ayatnya Juma. Dan Izin ingat- apa? Izin dan- apa? Weh, izin apa? Weh, Baca lagi Juma Al-Maidah itu. Nggak usah emosi. Baca lagi pendeta-pendeta. emosi, iya. Al-Maidah itu. Jangan melabuk 110 itu. kalian. izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Izin kewenangan menciptakan ke, izin tabiat ke, izin apa? Izin. Gimana kamu ini? Coba, saya bertanya aja. Apa Coba kasih Sudah saya baca referensi lagi. izin apa Sudah yang Anda baca inginkan di situ. lagi. Coba izin apa? Surat Maryam Saya itu. bertanya kepada Anda. Iya, itu iya, kan maksudnya- bukan dan hadis Anda. Coba Jangan Anda kau balikan kepada saya. Anda kasih saya pilihan. Coba Supaya izin apa yang Jumanya Anda mau. mengerti ayat itu Nah, dulu. bukan Baca lagi saya kasih Juma. kau pilih. Kenapa saya kasih kamu dengan iman dan kehidupan? Iya, Paparkan dulu. saya sudah paparkan. Saya Iqbal. Saya sudah paparkan. Izin apa? Nabi Isa alaihi salam Iya, kemudian izinnya apa? diberi izin untuk membentuk. Oke. Izin apa? Astagfirullahaladzim. Yang diberikan izin itu izin apa? Izin kekuasaan ke, izin ketuhanan ke, Kan sudah izin dikasih. kesempurnaan ke. Ingat. Ingatlah nikmatku kepadamu wahai Nabi Isa.
dan kepada ibumu sewaktu aku Apa itu Zuma? Izin Baca apa, lagi. weh? Surat Maryam 1:10. Izin apa? Baca lagi. Jangan berantem. Mute dulu, mute dulu. Biar Bang mana Yusuf. tahu tentang Al-Quran. ya, Baca biar dulu kalian lagi. pertontonkan ya, biar ditonton kita lebih banyak anak Indonesia ya. Baik, Iya, kita kamu dewasa enggak dengan dewasa kau berpikir dewasa, jangan anak seperti anak Ya, kecil. Ya. Dengarkan biar saya baik, kamu orang katakan yang izin. menilai Dengar, gitu dengar, ya. diam kau dulu, diam. Dengarkan. Izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Kalau Anda katakan izin kekuasaan, izin dari tabiat, izin kesempurnaan, izin nggak ada dosa, izin apa? Karena begini saya katakan kepada Anda. Adam Izin hak cipta diciptakan kayaknya, melalui Pak tanah, Vito. dibentuk tanah, lalu dihembuskan napas menjadi Adam, manusia. Sekarang Isa membuat burung. Izin apa yang diberikan Tuhan Anda kepada Isa, maka dia bisa menghidupkan burung itu. Burung apa? Burung pipit, burung apa? Anda nggak bisa jawab nanti kalau burungnya. Oke, tapi jelasnya lagi berarti Tuhan lupa menciptakan burung, gak sempurna maka diciptakan burung lagi. Kan begitu? Ya, Jelaskan dulu izin apa? Izin apa? Izin apa? Izin apa? Coba Gini, jelaskan. Dalam sekarang Bang Pipo, yang udah pokoknya pertanyaan Bang Pipo udah. Sudah, Pak Kalau nggak Pipo? kondusif, nanti diturunin aja. Sudah, silakan. Sudah Pak Pipo. Jadi Ya, silakan. Al-Quran ini menjelaskan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam Skuru ni'mati alaika wa ala walidatika is ayyadatuka biruhil kudus. Jadi Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus. Jadi kalau dia kemudian dikasih izin oleh Allah untuk membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin Allah, kemudian ditiupnya lalu menjadi seekor burung dengan seizin Allah, apa yang Anda permasalahkan? Oh, berarti Izin dari Roh Kudus. tapi Bang Enggak, Pipo, Anda tapi Bang Pipo, katakan, berarti sir. tunggu dulu. Berdasarkan penjelasan dari surat Al-Maidah 110 yang dibentangkan oleh Pak Juma tadi, berarti Isa Al-Masih dia adalah dari rohullah, Roh Kudus. Iya, Berarti betul. ya dari omnipresent, dari yang maha segalanya, diberikan otoritas itu dan kekuasaan itu kepada Isa Al-Masih. Iya, Apa demikian Pak Bang Juma? Iya, jadi ada manusia biasa Oh yang iya, Anda. Berarti kalau ini lo katakan iya berarti Isa itu Tuhan. tidak ada di dalam konsep Islam seperti Kalau sudah diberikan Kami- sesuatu kepada dia dari kami Roh Kudus, bukan berarti kami Tuhan. bukan ini kami bukan orang gila yang menuhankan manusia yang diberi itu kuasa faktanya, gitu. kenapa nggak bisa kau jawab itu? Saya sudah menjawab. Isa itu dari Isa diberi Allah. kekuatan. Oh, itu. Isa diberi Oh, Roh Isa itu Kudus. dari Roh Allah. Isa Itu itu Tuhan. manusia. Itu Tuhan. Tadi sebelumnya Isa Bang Juma- manusia biasa, diberi kekuatan, diberi Roh Kudus, kenapa dia jadi Tuhan? Tapi Bang Juma, tadi Bang Juma sebelumnya juga sudah menjelaskan kok siapa itu Isa. Isa itu adalah yang menyembah dua Tuhan selain Allah. Itu berdasarkan Al-Maidah 116 sudah dijelasin Bang Juma tadi. Yang awal tadi. Ya, Nabi Isa itu manusia, kan Anda bertanya tentang perspektif Islam. Di Ya Islam, betul. Nabi Isa itu manusia, diberi kekuatan, diberi Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan mukjizat. Jadi tidak ada unsur ketuhanan di situ. Loh, orang yang diberi kekuatan dan mukjizat, diberi Roh Kudus, kemudian dia mampu melakukan atas izin Allah, masa dia jadi Allah? Masa dia jadi Tuhan? Ini logika Anda di mana, teman-teman? Ada enggak logika kamu cuma nggak paham kamu. Ada enggak nabi-nabi Dah. yang lain? Apakah Tertulis sudah sampai bahwa giliran seperti- saya yang bertanya tentang Yesus? Enggak, kamu nggak paham apakah ada nabi-nabi yang lain yang sama seperti Isa, Ya, kalimatullah. kekuasaan dan otoritasnya betul. Iya, silakan Iya, tunjukkan sama saya iya. kalau memang kamu menyamakan dengan Satu-satunya nabi-nabi, kemudian tunjukkan mana nabi nabi-nabi yang lain, yang diberi termasuk kekuatan Nabi dengan Roh Muhammad, Kudus, ya, membangkitkan kalimatullah. kemudian orang yang mati Makanya- seizin Allah hanya Nabi Makanya Isa. tadi gua suruh Tapi baca tidak menjatuhkan kembali surat Al-Maidah. tidak Al-Maidah menjatuhkan itu posisi 110. dia menjadi Tuhan. Supaya kamu paham Dia manusia, benar. dilahirkan Kalau manusia. memang tidak Kok bisa ada jadi Tuhan? nabi-nabi yang lain, Itu hanya ada di yang ajaran lima paganisme. atau tidak, Kira-kira. berarti Nah, sekarang apa memang begini? sekarang giliran saya bertanya, boleh ya? Boleh ya? Giliran saya boleh ya? Karena Oke. saya Diam kau dulu, ntar lagi, Oke, ntar lagi, oke. ntar lagi. Dengar, Bro. Oke, Pak Dengar, Pipo. Bro. Diam dulu, Pak diam, Pipo, diam. Diam kau giliran dulu. Iya. giliran saya bertanya. Belum. Satu-satu Iya, dulu. satu. Belum giliran saya. Saya yang tanya bertanya. Bang Juma yang bertanya. Baik. Saya Biar turunin Pak kalau Camat sama Pak Pipo nanti ganti sama Pak Buyun jawab. nanti Baik. saya turunin kalau nggak kondusif.
Iya. Silakan sekarang udah Oke. dijawab tadi Bang Zuma. Terima dan tidak Oke. terima terserah dari Iya. ini. Sekarang Bang Jangan Zuma nanti silakan. Iya, harus betul, betul. digiring ya, harus Oke. sesuai dengan Alkitab. Baik, Jawab baik. aja. Pak Pipo, tolong tunjukkan kepada saya perbuatan Yesus yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, di mana kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan yang mengutus dirinya. Silakan. Loh, pasti sumbernya Silakan, Bapak Bang dong. Pipo, silakan dijawab. Itu Dah, kamu hitungan diam, itu. Rati kamu diam. Saya Pasti nggak tanya sama Bapak. kamu. Nah. Rati kamu Coba diam. kalau Pak Muhammad Pipo dulu, Pak Pipo suruh dulu. makan 7 kurma tapi kena Rati, racun. Rati Mana diam. omongmu? Rati Jangan diam. ada dulu debat, tunggu dulu Rati nanti. kamu diam. Pak Pipo dulu, bro. Pak Pipo Pak dulu, Pipo. baru Pak Buyu, baru Pak Pak Nyaman. Pipo, tolong tunjukkan satu kuasa Yesus yang berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari Tuhan yang mengutus dirinya. Silakan. Baik. Bapak mengutus Dengar baik. firman. Rati, kuping dipasang. Ruti, Rati, Itu pasang jawabannya kuping. loh, saya jawab kok. Jangan ada Rati, sakit kamu ya. diam, Rati, kamu diam. Kok Pak ngapain Pipo, sih? silakan. Kok mau hatuha sama saya? Ilmumu nggak ada, belum layak Ilmuku berhadapan yang dengan nggak saya. ada. Silakan, Tahu Pak kabur-kaburan Pipo. dulu sama saya. Pak Udah Pipo, diam, silakan. Kiamat. Nggak, Kiamat Pak Pipo. dulu. Lanjut kiamat dulu, lanjut kiamat dulu, lanjut Tuhanmu kiamat itu di dulu. Al-Qasas Pak Pipo. 30 jadi batu. Bisa Pak Pipo, jawab. kenapa Pak Pipo? Al-Qasas 30, Allah Saya itu jadi tanya pohon. kepada Pak Pipo. Tadi di sini Kan ingat ya. saat Alkitab kami itu Rati, ingat. Tadi Udah, di sini dengerin katanya dulu, dialog diam dulu, santun. Diam dulu, Menginginkan saya Iya, santun Allahmu katanya. itu Nah, jadi kamu pohon. diam. Kamu Allahmu diam. itu Dulu, jadi kalau kiamat nggak pohon. mau Kamu Al-Qasas diam, 30. kamu diam, Makanya kamu diam. Pak Mu'tazila Kamu itu diam. memahami Kamu apa? juga, teman-teman. Bahwasanya diam dulu. kalam itu makhluk. Kamu diam Nah, dulu. Allah Ini sempat giliran dipercaya saya. oleh Musa menjadi pohon. Kamu diam dulu. Bisa Nah, nggak kamu diam? Kau khawatir Bisa sama nggak? orang yang paham. Kamu Yang bisa orang diam yang nggak? mencari orang-orang Kristen yang nggak ngerti Islam. Kamu bisa diam nggak? Ini pertanyaan saya. Sabar dulu ya. Oke. Aku kasih 3 menit Pak Pipo duluan menjawab. Iya, silakan. Baru Pak Buyu 3 menit, baru nanti Pak Kamat 3 menit. Sesuai Alkitab ya. Ya, Nanti silakan. kita bertanya Apa lagi. kuasa yang dimiliki Yesus yang berasal dari dirinya sendiri sampai dia ini dituhankan? memutuskan Silakan. antara Bapa yang sumber dengan Yesus. Diam Itu. dulu, mau kiamat, Jadi dia diam mau dulu, mengarahkan diam dulu, kepada kiamat. Triteos, teman-teman. Harus Tante tahu. Rati diam dulu napa Tante Rati? Enggak, Diam Anda aja nggak bisa dulu. tipu-tipu. Saya Loh, tuh tahu. pertanyaan saya apa ada tipuan di Nah, situ? Apa sedangkan kuasa Muhammad yang sendiri, dimiliki Allah, ada Yesus batu hajar yang aswad berasal menghapus dosa, dari dirinya ada sendiri Muhammad. Nah, yang itulah menyebabkan dia Triteosmu. dituhankan? Kan tadi Nabi itu Isa alaihissalam penyembah sudah. Muhammad. Allah surat 33 Ini ayat kenapa 56 ini si berdoa Rati kepada ini? Muhammad. Allah Rati. aja nyembah Muhammad Kiamat. kok. Tunggu Kalau dulu kamu Bang diam, Zina. kau turunin. Kalau Kiamat, kalau Pak kamu diam, kau Kamat turunin. sudah mulai, biar kuiting waktunya ini dari Enggak, dari- dia bahas Iya. apa itu? Ini pertanyaan Jadi- saya kan. Silakan Bang Iya. Pipo. Iya, saya kan Bapak tadi itu sumber, saya kan saya tadi jawab. ditantangnya sama Pipo. Bapak itu Ini sumber. kenapa? Masa Kenapa Yesus ini orang ini? tidak Kenapa orang bersumber ini? pada Bapak itu gimana Ini kenapa ceritanya? orang ini? Firman Ini itu kenapa? yang keluar dari Bapak. Mute dulu. Loh kok jadi saya yang di mute? Kiamat, diam dulu, Iya. kiamat. Coba konsepnya gimana kalau Ini Allah kiamat ini Hadis kiamat Nasai siapa ini? 642. Dengar dulu ya, ini di angka 7 sampai nanti di angka 60 Kiamat berhenti untuk menjawab. Loh, Enggak loh. apa-apa Bang Juma. Ini saya dengan Pak Pipo atau si Rati? Pak Pipo Kasih, Pak Nenek. Kejang-kejang Pak Pipo sama tadi saya, nantang-nantang katanya mau Bang blender Juma, Bang apa Juma. segala macam. Bang Kok Juma jadi bilang- sembunyi dia? Pipo. sama saya. Ayo coba Pipo. ayo. Kiamat. Kau aja kabur-kaburan, pantesan kau Pipo. gak berani masuk ke room Kristen. Room Oh, Kristen udah Pipo. kucebolan Jangan gini. teriak-teriak Bang Juma. Malu kita Mana di kota. Pipo? Pas Nah, di kau kota Pipo cari-cari mana? kan, cari-cari yang lain. Aku di Pipo, sini. Pipo mana? Kau nggak ada ilmunya, Kipli. Ya udah kenapa? Kalau nggak ada ilmunya Bacaanmu kenapa? aja masih bacaan dongeng. Banyak ngomong pula kau. Bang Juma. Udah saya kasih sama gini. Oh, Al-Burus saya kasih ayat sama 4 sampai 8 itu Ah, bukti dari Quranmu, itu kitab dongeng. Bisa-bisanya Kiamat, di saya situ kasih. Dengar, bro. Abdullah bin Ad-Samit Dengar, itu kiamat. menyembah Kiamat, Yesus. kamu turunin aja. Nah. Diam kau kiamat. Dengar. Saya kasih waktu saya sama Bro Kiamat. Silakan Bro Kiamat, silakan. Udah, Bro. Saya kasih Udah waktu saya kumute kepada dulu dia. Bang Silakan. Juma, udah kumute. Iya, Jawab. jadi begini ya. Jadi kalau misalkan memahami Alkitab, dia mengatakan mana Yesus itu
mengeluarkan kekuatan dari dirinya sendiri. Nah, ini kan memutuskan antara Bapa dengan Sang Firman. Dia ketika pertanyaannya aja udah salah, ngapain dijawab? Nah, sedangkan kalau kita balikin sendiri, makanya gini, saya nggak jawab itu. Kenapa? Karena Bapa itu sumber. Kenapa dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu utusan, baca ayat 5-nya, yang mana dia memiliki kemuliaan sebelum dunia itu diciptakan. Kemuliaan apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Kenapa bukan pada mulanya adalah Allah? Ya karena nggak mungkin firman itu ada setelah sesembahan itu ada. Makanya kemuliaan itu yang dimiliki. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman itu yang keluar dari Allah. Allah yang Esa ini adalah yang sumber ini. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku yang datang dan keluar dari Allah. Kenapa? Karena Mazmur 2 ayat 7, firman itu yang dikandung. Jadi ketika Allah bingung, misalkan di dalam surah 6 ayat 101, bagaimana mungkin aku mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri? Itu bukti dari Allah yang memang tidak maha tahu. Kenapa? Karena makna dari anak Allah itu adalah firman yang dikandung itu, roh itu yang dikandung yang keluar. Yohanes 15 ayat 26. Gitu. Nah, kalau sekarang ditanya, Muhammad itu kan kekasih Allah, ya. Allah nggak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Kenapa? Karena kekasihnya adalah Muhammad. Jadi ketika Anda mengatakan, oh, mana Yesus memiliki kekuatan di luar dari dirinya sendiri. Nih, saya kasih tahu. Batu Hajar Aswad itu dipercaya oleh umat Islam menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa siapa? Allah. Tetapi Muslim mempercayai bahwasanya di luar Allah yang adalah makhluk ini, yang adalah batu, itu memiliki kuasa. Yang mana batu Hajar Aswad ini adalah batu dari pagan Quraisy. Saya bisa menunjukkan banyak data tentang itu. Nah, sehingga siapa yang menyembah batu Anda penyembah berhala. Karena apa? Karena itu adalah tradisi dari pagan Quraisy. Lalu di dalam surah Al-Qasas ayat 30, Musa sempat percaya bahwasanya Allah mengeluarkan suara dari pohon. Jadi ketika dikatakan di dalam surah 112 ayat 3, yang mana Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, bahkan Allah dikatakan tidak serupa dengan apapun, maka jelas bahwasanya Allah yang dipercaya Musa menjadi pohon, itulah yang dipercaya oleh Musa. Jadi Allah bisa menjadi pohon. Tetapi mana bukti dari kemakuasaan Allah? Apakah Allah pernah membangkitkan orang yang mati? Nggak pernah. Bahkan diajarkan Muhammad sunnahnya untuk memakan 7 kurma. Tapi nyatanya apa? Muhammad itu matinya kena racun. Inilah bukti dari ketidakmakuasaan Allah. Lalu apa pertanyaannya? Mana bukti kemakuasaan Allah? Bukti kemakuasaan Allah ketika menurunkan ayat-ayat yang memuaskan hawa nafsu Muhammad. Misalkan surah 33 ayat 37, ketika Muhammad menyenangi anak menantunya sendiri yang adalah Zainab, yang saat itu adalah istri dari Zaid. Disitulah Allah menurunkan ayat bahwa engkau boleh mengambil anak menantumu itu. Begitu juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 sampai 51, engkau boleh menangguhkan siapapun yang kau kehendaki, baik itu istri yang telah engkau ceraikan, wanita-wanita yang menyerahkan dirimu. Bahkan dikatakan itu apa? Privilege untuk Muhammad. Jadi wanita yang menyerahkan diri yang adalah zaman sekarang adalah pelacur, itu justru dikatakan orang mukmin di dalam ayat yang ke-50. Lalu di surah 66 ayat 1, bahwasanya Muhammad asbabun nuzulnya, Muhammad dipergoki oleh Hafsah yang adalah istrinya, yang saat itu Muhammad sedang bersenggama dengan pembantunya sendiri, dengan budaknya sendiri, yaitu Maria Kipti. Lalu diturunkan apa? Engkau jangan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Nah, inilah kemakuasaannya Allah. Kenapa? Karena di dalam Asyura ayat 51, wahyu itu ditaruh di dalam hati Muhammad. Sehingga apa yang dimau Muhammad, selangkangan Muhammad, itulah yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak memiliki istri. Sehingga kepuasan selangkangan itu dibuktikan dengan Muhammad yang tukang kawin. Silakan. Waktunya habis. Udah. Assalamualaikum kiamat. Silakan Bang. Oke, giliran saya ya. Silakan Oke. giliran Bang Cuma. Silakan. Oke, baik. Ada waktunya. Ini dari Oke. Ada Nur baik. Alim, ada Nur Alim, Giliran- boy. Nur, apa kabar Nur? Giliran Masih saya, sesat aja giliran lu, masih saya. Islam. Oke. Udah diam. Jadi teman-teman sekalian, Silakan Bang Cuma. kita mendengarkan saudara Rati menjelaskan tentang Islam gitu ya.
seakan-akan dia itu paham Al-Quran. Tapi penjelasannya itu benar loh, Nur. Berdasarkan dalil-dalil Quran yang sahih. Orang yang bisa menjelaskan Al-Quran adalah orang yang punya kapasitas disiplin ilmu tentang Al-Quran. Nah, itu dia Jadi- Coba kiamat itu dijawab tahu gitu. Coba Al-Quran Anda itu. bantah. Coba Jadi kalau Anda bercerita Coba tentang kamu bantah Al-Quran ya dikit. silakan Woi, aja. Bang Malik, Anda- bukan Bang Malik, kasih Bang Juma dulu, Bang Juma. Anda Pelan-pelan mau ya, membahas, pelan-pelan. Anda Jangan mau ada yang- mengatakan Islam seperti ini, Rasulullah seperti ini, silakan aja Anda mengatakan Berdasarkan dalil itu. Patah, Ada dalilnya. Kipli. Kenapa ini Itu dari keserupan Quranmu semua? sendiri, dari tafsirmu sendiri kok bisa mau kau Iya, bantah? itu. Kau ini Jadi mau marah-marah, menyesatkan umat Nur. kau. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah. Memang Iya, kau saya mau tidak membantah. membantah. 3 menit dulu Bang Juma, Nenek, bro. mute si Khalifah itu, mute sama kiamat, Saya mute. tidak membantah Silakan, saudara silakan. ya. Ntar dulu nanti ada waktu ya ke Khalifah Iya. Malik ya. Bentar. Bagi saya kamu Ada adalah 3 menit ya. Silakan Bang Zuma, Bagi silakan. saya, Rati itu anak TK yang baca buku kedokteran lalu buka praktek. Tidak penting saya menanggapi itu, ya paham. Nah, sekarang pertanyaan saya Tahu, sederhana. Bapak nggak berpendidikan, pura-pura mau jadi ustadz yang ngaco, bro. Saya tidak Makanya pernah kau jawab mengaku aja. ustadz. Saya tidak pernah mengaku ustadz. Makanya Turun kau dulu jawab kali, aja. kali. Bisa nggak? Aku tidak pernah ngaku Coba, ustadz. Udah jawab ada aja, peringatan, coba. ada peringatan. Ada peringatan. Oke ya. Bagaimana ini? Nah, Turunin. Ya, silakan Bang Zuma. jadi kalau Anda kemudian ditanyai, adakah kekuatan yang dimiliki Yesus yang berasal dari dirinya sendiri? Anda berlata-lata menjelaskan ke sana kemari, malah larinya ke Islam gitu ya. Sementara Anda coba ngaca, yang Anda tuhankan adalah manusia bernama Yesus. Yang akibat daripada pertuhanan ini kemudian Anda menduakan Tuhannya Yesus. Anda menuhankan karena Yesus memiliki mukjizat, bisa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tapi ternyata apa yang dilakoni oleh Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen belakangan ketika diajarkan oleh penulis dari orang Farisi dan ahli kitab, kalian justru mendudukkan orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini menjadi Tuhan. Sementara di dalam Al-Quran jelas mengatakan dia diberi izin untuk melakukan apapun. Dan sayangnya di dalam kitab saudara, Yesus juga mengatakan dengan izin Allah. Di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Yohanes 5 nomor 36, bahkan Yohanes 17 nomor 4, itu sangat jelas dikatakan dia diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan dia mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia bukan Tuhan, tapi Anda menuhankan. Kemudian di dalam kitab saudara sendiri dijelaskan bahwasanya Yesus itu nyata adalah manusia, di mana dia berasal dari Maria. Maria adalah manusia, melahirkan manusia. Unsur ketuhanannya saya minta, apakah ada kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang berasal dari diri Yesus itu sendiri? Ternyata saudara tidak mampu menunjukkan itu. Faktanya, berarti Anda mempertuhankan ciptaan Tuhan. Kemana perginya orang yang menuhankan ciptaan Tuhan? Ya, ke neraka. Apa pembuktiannya dari Yesus? Baca Matius 7. Bagaimana Yesus kemudian mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Anda mengatakan kemuliaan Yesus. Baca Yohanes 1 nomor 14. Ternyata kemuliaan yang dimiliki Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhannya. Jadi kemuliaannya, jasadnya, kuasanya, mujizatnya, semua itu berasal dari Tuhannya. Jadi tidak ada unsur ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus. Kalau Anda sibuk mencari kelemahan dalam agama Islam, Islam justru mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah nabi yang diberi kekuatan, mujizat dan tanda-tanda. Apa yang keliru di sana? Sedangkan agama Anda menemukan diri Anda menuhankan manusia yang sama sekali tidak ada unsur keilahian pada dirinya, melainkan hanya sebagai utusan Tuhan. Jadi sesalah apapun Oke, Islam Bang di hadapan Suma. saudara, Jangan lama-lama. Waktunya Bang Juma, pas. Nanti 3 menit. lupa. Aku dulu yang jawab, Saya bos hitung, yang saya jawab hitung ya. waktunya. Aku dulu yang Tinggal jawab. 30 detik. Silakan, 30 silakan. detik. Juma, Saya hitung bisa aku yang waktunya, jawab tinggal ya. 30 detik. Aku Silakan, jawab ya lanjutkan. bahwa siapa itu Yesus ya. Ya. Nenek, bentar dulu Nenek.
30 detik lagi silakan Bang Zuma. Iya, oh gitu, bagus. Thank you, Bang. Bukannya udah pasti ini yang Udah. 9. Udah. Belum saya hitung. Udah. Nenek diem. Udah. Holi sambil telepon Nanti Bang Juma dulu, Kak dari Ros. mana posisinya? Masih ada Udah 30 posisi detik. Oke. Oke, terima kasih ya saudara ya. Jadi jelas tidak ada satupun aspek yang bisa saudara-saudara, utamanya Rati di sini, untuk merendahkan agama Islam dan menaikkan agama saudara. Kenapa? Agama saudara terciduk menuhankan anak manusia, dan ternyata itu tidak ada unsur keilahian, tak ada unsur kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi sehina apapun menurut Anda Islam itu, Anda ibarat orang yang menegur orang yang sedang menggunakan pakaian yang kotor, sementara Anda pada saat yang sama mandi di bawah lumpur. Gajah di pelupuk mata Anda tidak lihat, tapi kuman di seberang lautan Anda lihat. Itulah Anda. Oke, udah pas silakan. waktunya, udah pas. Oke, Aku yang jawab dulu. siapa yang mau menanggapi Pas dulu. ini? Siapa yang mau Pas menanggapi? dulu yang jawab sebentar cuma siapa Yesus kami. Aku bisa Di sini menjawab nanti saya ya. Sebentar, Ya, aku dulu. sebentar. Silakan. Siapa yang mau nanggapin ini? Siapa yang mau nanggapin? Kiamat Aku. atau Bang Buyu atau Bang Kivo? Aku dulu Holi. Saya dulu. Sebentar. Aku. Nenek, Kak Kiti tuh udah deket Kak Kiti. Udah jangan ngobrol Nenek. Kak Kiti Udah deket. bilang ketika kalau udah nyampe ya. Ya, silakan Bang Buyu. Silakan. Oke, sebenarnya teman-teman, Bang Juma ini tidak mengerti dan tidak paham. Ya, kenapa saya katakan dia tidak mengerti, tidak paham? Sudah dikatakan di kitab sucinya, kalau kamu masih ragu-ragu tentang kitab sucimu, tanyakanlah sebelum kitab sucimu. Apa itu? Taurat, Zabur, dan Injil. Mana buktinya? Tidak ada di Al-Quran. Nah, sekarang saya menjawab dengan narasi yang dia sampaikan. Kuasa kemuliaan Yesus memberikan kekuatan. Mari kita buka di dalam Kolose 1 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menangguh segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, di sini si Juma tidak mengerti ini salah satu kekuatan seorang Kristen yang mengikuti Yesus, karena Yesus telah memberikan kekuatan kepada kami. Salah satu keunikan dalam ajaran kekristenan adalah ketika mengikut Yesus dituntut, ya, harus memiliki kekuatan dan tanggung jawab segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, baik itu dalam duka cita, kemarahan, rasa sakit, kekecewaan, ataupun hal-hal yang lain, menyebabkan kita kehilangan ketekunan dan kesabaran. Dalam kasus Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tekun adalah keras hati dalam pekerjaan, atau bisa juga diartikan sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, sekarang cuma kalau kamu harus sungguh-sungguh mencari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki. Sudah jelas tadi di dalam ayat surat Maryam 101, kamu tidak memahami di situ bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, ya, roh Allah. Nah, sekarang kalau kita membaca di dalam surat 4171 dikatakan di situ Isa itu dikenal sebagai roh Allah yang berasal dari Allah. Nah, sekarang bantah pertanyaan saya, kalau memang sama-sama dengan Isa dengan nabi-nabi yang lain, tunjukkan mana nabi-nabi yang lain yang mengatakan Muhammad atau Musa itu adalah kalimat Allah dan roh Allah. Kalau tidak, berarti Isa itu adalah Allah. Silakan. Makasih Bang Holi. Oke, silakan. Oke, aku silakan tambahin ya. Bang Kiamat. Bang Kiamat 1 menit. Iya, jadi begini, tadi Kipli itu mau memelintir Matius 7, padahal di ayat 15-nya apa? Di situ dikatakan untuk nabi palsu. Siapa nabi palsu? Nabi palsu itu yang mengajarkan surga lendir, surga memecah perawan. Contoh, di dalam surah 56 ayat 35 sampai 36, ya, di dalam Al-Waqiah. Di situ dikatakan bahwasanya di surganya Islam akan memecah perawan bidadari. Yesus mengatakan apa di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30? Kalau di surga itu ada kawin mengawin, maka itu adalah ajaran setan, adalah ajaran iblis. Nah, ternyata di Islam, ya, umat Islam dikatakan di dalam hadis Muslim 5035, setiap umat Islam itu disertai oleh iblis.
Bahkan iblisnya Muhammad dikatakan masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ditanya apa agama iblis? Islam. Jadi jelas itu dalilnya. Nah, Anda kan nggak bisa bantah dari tadi. Lalu ya, di dalam paham Islam sini, di dalam surah 15 ayat 39, Allah adalah penyesat iblis. Di dalam surah 6 ayat 39, Allah penyesat manusia. Bagaimana mungkin ada suatu ajaran yang mempercayai bahwa Tuhannya itu adalah penyesat? Jadi Allah itu siapa? Bos-bosan iblis. Lalu di dalam kekristenan ya dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sedangkan di Islam apa? Di dalam Tirmizi 1862 bahwasanya umat Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Bohong kepada sesama, bohong kepada saat peperangan, sama bohong untuk mendamaikan. Nah, lalu di dalam surah 3 ayat 54 Allah adalah pembalas tipu daya. Tetapi konyolnya di dalam surah 4 ayat 142 ada Tuhan yang bisa kena tipu. Oke, udah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu dayanya. Oke, nah, sudah cukup. jadi coba Anda jelaskan bagaimana konsep dari ketuhanan Allah. Kenapa? Ya, cukup, Karena cukup. justru ketika dijelaskan seperti ini, Allah itu bukan Tuhan, Kipli. Apalagi Udah, Anda sandingkan Isa itu bukan waktunya, Bro. Yesus. Bagaimana Cukup. mungkin ajaran Allah itu adalah ajaran yang menyimpang dari perkataan Tuhan Yesus? Oke, Itu silakan. Cukup. Silakan Bang Zuma. Silakan. Oke, ya. Jadi sampai sesi ini belum ada kemampuan dari Rati dan juga Torosoki untuk membantah atau mengunggulkan Yesus dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran masih menjelaskan dengan akurat bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel diberi kekuatan membangkitkan orang mati, bahkan tanah liat jadi hidup dengan izin Allah. Dan itu belum bisa dikalahkan oleh Rati, sehebat apapun hujatannya terhadap Islam tanpa pengetahuan. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Kristen diberi kekuatan dari Yesus. Ini kata pendeta Torosoki. Sementara Yesus sendiri tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggelikan bagi saya. Kalau dikatakan Isa kalimat dan Isa adalah roh Allah, faktanya kami umat Islam tidak menuhankan Isa. Karena dikatakan dia sebagai kalimah karena dia datang atas perintah Allah. Dia hamil, Maryam hamil karena perintah. Perintah itu adalah kalimah. Kemudian dia menjadi manusia karena pada dirinya itu adalah roh Allah. Roh Allah artinya roh dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Sebab pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Roh itu makhluk. Hanya orang yang tidak memahami tentang konsep roh yang menyembah roh-roh. Agama politeisme, menyembah roh-roh. Lalu kemudian sehebat apapun Nabi Isa, kami tidak pernah mau menggantikan Allah sebagai ganti daripada tidak bisa menggantikan Allah dengan Isa. Karena Isa itu sehebat apapun tetap aja manusia. Dan itu dibuktikan di kitab saudara. Pertanyaan yang sangat simpel yang seharusnya menjadikan Anda menang dari semua aspek. Apa kekuatan yang berasal dari dirinya Yesus sendiri? Apa yang Anda katakan? Tidak ada. Semua berasal dari Bapa. Udah selesai, Anda kalah di situ. Terjun di sana Anda ini. Lalu kemudian Anda berbicara mengenai nabi palsu di dalam Matius 7. Bung, nabi palsu itu datang dari ahli Taurat, datang dari orang Farisi, berada di tengah-tengah murid Yesus. Lalu kemudian dari buahnya Anda kenal dia menurut Yesus. Apa buahnya itu? Menyebut Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu. Baca satu perikop. Jadi jangan Anda salto-salto hanya karena Anda mencoba untuk menistakan Islam, tapi Anda gajah di mata Anda nggak lihat. Ya, itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai hadis, berbicara mengenai Al-Quran, umat Islam hanya tertawa. Kenapa? Anda belum pantas membahas Al-Quran, membacanya pun tidak bisa. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan, ya itu berada di belakang kuping saya. Gak rasional. Mana mungkin Anda bisa menjelaskan Al-Quran kepada orang yang bisa baca Quran? Anda nggak bisa. Jadi percuma. Percuma Anda mau sampai robek mulut sampai kuping pun percuma. Umat Islam tidak percaya. Karena umat Islam itu ilmunya bersanad.
harus dari kiai, dari santri, habis santri menjelaskan kepada murid yang lain. Ini Anda baca Quran aja nggak bisa kok bisa menjelaskan Quran. Dan yang Anda jelaskan itu bukan Al-Quran, hanya terjemahan yang Anda ambil dari link-link. Al-Quran Islam tidak seperti itu cara belajarnya. Jadi saudara saya di sini, saya masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan kepada saya, apakah ada kekuatan yang berasal dari diri Yesus? Kalau tidak ada kekuatan yang berasal dari diri Yesus, mohon tinggalkan manusia yang Anda tuhankan itu. Karena di belakang Yesus ada Tuhan yang membackingi dia, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus bukan Tuhan. Silakan. Silakan. Oke, aku jawab ya. Sebentar, Nenek dulu. Nenek, silakan. Aku dulu ya. Pos dulu ya, silakan. Aku dulu. Nah, ketuhanan Yesus itu Kang Juma bisa aku terangkan ya. Makanya di sini Tuhan Yesus itu dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan itu cuma namanya Yesus, tapi karena belum lahir waktu itu Yesus, namanya disebutlah Elohim atau Yod-Heh-Vav. Kalau kita ke Timur Tengah, nggak boleh kita langsung ngomong itu karena bilang nama itu nggak bisa sembarang. Cuma di sana kalau kita pergi ke Timur Tengah, dibilanglah namanya Elohim. Elohim menciptakan langit dan bumi ya. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan, berhenti pada hari ke-7. Di hari ke-6 itu penciptaannya manusia cuma. Makanya dibilang begini, marilah kita ciptakan, itu Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Itu yang ngomong cuma Allah Bapa itu atau Elohim itu atau Yod-Heh-Vav itu. Itu pada hari, tar dulu sebentar aku. Diciptakanlah sesuai dengan rupanya. Karena itu ada satu, udah diciptakan hari ke-6 manusia, kepada manusia lah diserahkan semua isinya ini. Karena cuman manusia ciptaan Allah yang punya pikiran ya. Cuma setelah diciptakan ada perintah Tuhan kepada Adam. Hai Adam, satu doang perintahnya, jangan makan buah yang di tengah ini. Tapi si Adam ini melanggar, cuma di situ Yesus atau Yod-Heh-Vav itu atau Elohim itu udah menyatakan marahnya, kalau kamu makan ini kamu mati. Itulah hukumannya. Cuma setelah itu terjadilah dosa itu, menjauhkan jarak kita, jarak manusia dengan penciptanya cuma. Terus karena entar dulu. Karena udah banyak dosa manusia melalui perbuatan keturunan Abraham itu si Nuh. Udah datang ya teman. Oke, sudah Nenek. Nenek aku tunggu dulu, Kiti belum datang juga. Udah Kak Kiti entar dulu cuma Kak Kiti. Udah deket Kak Kiti, udah. Tapi belum. Terus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini cuma karena udah begitu banyak dosa, dia turun menjadi manusia melalui roh di kandungan Bunda Maria. Karena itu Yesus berkata, aku dari atas dan kembali ke atas cuma. Jadi kalau kau ragukan ketuhanan Yesus itu Tuhan, salah kamu cuma. Karena dia itu badannya bukan terbuat dari debu tanah, kembali ke debu tanah kayak kamu dengan nabi-nabimu. Bahwa kami ini, Tuhan kami itu asli dari atas kembali ke atas. Makanya dia mati dan bangkit pada hari ketiga, naik lagi ke sorga. Habis sudah katanya misi-misinya. Dan akan ada roh penghibur bagimu. Itulah Roh Kudus yang sekarang. Jadi jangan kau ragukan Tuhan Yesus itu. Dialah pencipta langit dan bumi ini cuma. Dia penyelamat dan dia roh penghibur. Udah Nenek, Kak Kiti itulah udah deket. ketuhanan kami. Kak Kiti udah deket situ, Kak Kiti udah diam. Udah. Ya. Oke, aku jawab ya. Siapa yang mau jawab nih? Saya. Siapa? Bang Gogo dulu Belum ada silakan. Kitinya Holy lanjut tadi Mana sudah Kiti? nanggung. Siapa yang mau Telepon jawab nih? dulu si Kiti udah di mana? Capek Mana amat Jumanya? Mana Ustaz Jumanya? Waduh, Hanya dapat koin di atas, tidak bertanggung. Tidak bertanggung jawab dengan data dia. kok kabur lu? Hanya dia cari makan koin kontrol itu itu makan tidak bertanggung siang. jawab dan tidak Mana dia? konsisten. Mana udah dia? turun. Dia kabur tidak ya konsisten, teman-teman, hanya jangan dapat nanti ada yang koin di bilang atas, kami yang turunin menghujat dia. konsisten. Jangan Karena lupa tidak terima menjawab naikin. tentang pertanyaan Naikin, kita, naikin, langsung Nenek. turun.
Naikin Bang Zuma, Oke, naikin Bang Zuma karena lagi. dia udah turun, Route 77 teman-teman semuanya, Buyu turun dulu ya, tetap semangat, sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Yes, yes, Buyu juga ada pelayanan. Oke, thank you. Kabur Bang Juma, ya ampun, dapat koin Dia banyak. turun langsung hanya cari kabur. koin, udah dapat 4 kan langsung turun kabur, hanya menghujat Kristen Dia dia. masa Makanya jangan kabur. dinaikkan di rumah Kristen lagi. Dia tidak bertanggung jawab dengan kitabnya. Oke, thank you. Shalom. Ya, Halo. shalom. Naikin lagi. Kalah si Juma kabur. Ya sebenarnya aku Dia masih tertarik di bawah untuk itu, Nek. H2H sih, jadi Tarik biar lagi, Nek. fokus Tarik lagi Bang Zuma, dia dengan masih di bawah. narasi. Enggak boleh, dia enggak ada, no. Ada. Makanya kalau jawab Yesus siapa itu ketuhanan Yesus bisa ku jawab walaupun di tengah kota ini enggak ada malunya saya. Iya, betul Nenek. Sekarang Bang Zuma itu masih di bawah itu. Ayo naikin dia. Enggak ada nih. Mana Juma? Ayo undang, mana ada? Ada di bawah. Soalnya belum Enggak ada dua. dia. Soalnya Bang Vivo, Bang Kiamat, Bang Gogo, Bang Superman Limbat dan Bang Dion belum ngomong gitu loh, belum ditanggapin. Udah Ada, nangis ada. Bombay itu, udah nangis Bombay, udah nangis Bombay, udah nangis Naik Bombay. aja sedikit lagi sebelum makan siang. Tapi kali Padahal ini ini dia mas- Juma yang kabur ya. Di mana-mana dia diklik ya, ribut. Kalau kali ini di room saya dia yang kabur ya teman-teman. Jangan ada nanti bilang kuklik. Dianya aja pas aku nerangkan. Dia udah Oh, pergi. alah baru pemanasan ini tadi lah, pemanasan. Tolong. kita undang lagi yuk teman-temannya. Si Amit, Oke, sama Bro. si Hendy. Ya, Siap. jadi gini loh, dia kan mengatakan, oh Kiamat gak ada ilmunya, tapi mana pernyataan saya nggak ada satupun yang dia bantah. Nah, itu Jadi dia kan menunjukkan perjelas kalau tadi dia tuh. tuh sebenarnya memang nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang diucapkan itu memang berdalil. Gitu. Tapi yang penting kan dia udah dapat koin, itu tujuan dia, kita kasih aja Ya. koin kita. Dan begini, Oke lah bro ya, saya mundur dulu, ada kegiatan saya. Naik lagi Oke, dia. Pak Vivo. Oh, so, Naik lagi saya, saya mundur dulu. Terima kasih kepada Anda. Salam rekan-rekan saya. Salam. Naik lagi, naik Saya lagi. rekan-rekan. Salam rekan-rekan. Bentar, Bang. Salam ya, Bang, Bu. naik. Kiamat, Holy, Ceplok, Superman, Gogo. Terima kasih kepada Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. ya, Amin, amin. Tuhan diberkati. Ini si Oli ada Kitty nggak ada, jadi nggak fokus. Gua Oli mana si Kitty, telepon Ada, udah udah bosan. dekat, udah bilang ke aku. Udah di 5 menit lagi mana? nyampe. 5 menit lagi nyampe. Berapa menit lagi? 5 menit lagi nyampe. Dari tadi lo ngomong ngerjain gua lo. Enggak, 5 menit lagi nyampe. Dia udah di jalan dari tadi kok. Ah, Empok, kita kesini, dulu. Empok, kita Sapa mandi. cemplok dulu lah. Oh, ada Mbak Pak. Cemplo. Halo Mbak Cemplo. Empok. Oh, di mute sama dia. Kami pertemuan apologi di sini no, di Sentul. Kamu ikut sini ayo. Jangan banyak-banyak makan durian ya, Kak Ruth. Ada udah kami pesan tahu. Awas kolesterol lo. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya kembali masuk ya, tapi nggak dinaikkan. Kesempatan mereka ini komat kamit gitu. Habis itu di framing saya yang kabur. Padahal kenapa saya tidak menanggapi si Kiamat? Ya tujuannya bukan untuk diskusi dia itu. Tujuannya cuma hanya menghujat, hanya menista aja. Bukan untuk ini, bukan untuk apa berdiskusi. Ayo. Oli ku ajak nggak mau. Tapi ruangan Kak Ruth lumayan teduh loh ini. Biasanya Iya, orang enak. pada itu. Iya, aku suka kalau hanya berdialog share begitu nggak apa-apa. Jangan ada hujat-hujat. Nggak baik. Iya. Tapi tumbennya si Ini Kipli Juma udah nggak ada di bawah Kak Ruth. Hah? Udah nggak ada bro Kiamat. Kipli udah nggak ada. Aku udah cek. Si Juma ada, mau dinaikin lagi nggak? Boleh. Siap kalian? Biar H2H aja Kak.
Jadi biar lebih fokus. Maksud saya jangan saut-sautan kayak tadi si kali kan langsung kena peringatan tadi ya Gogo. Mana si Holi? Biar nggak ada itu. Iya, nggak apa-apa. Ya itu Alik itu udah disableng itu. Orang kena blok gara-gara dia. Iya langsung kena tadi. Tapi biar enak kan kita pelan-pelan aja kayak mati biar kutekin lagi dia. Lagi minta pelan-pelan. Oh. Udah naik dia Bang Juma. Empok santai aja Empok. Oke. Iya, aku jawab ya. Tadi kan aku belum menarasikan jawabanku. Ntar ku tanya dulu dia. Bang Juma kenapa turun pakai akun tadi Bang Juma? Ya, saya Jangan dibilang saya kabur. Wah, Kenapa jahat turun? kali. Ya udah deh turun. Kenapa turun? Iya, di report dari teman-teman di bawah. Akun saya itu diblokir begitu langsung. ya, jangan. Enggak usah report-report lah, kasihan. Kadang Betul. sesama kita inker iko udah ku bilang aku Iya. Bang Juma sekali 6 bulan Betul. aku sama suamiku anak-anakku donor darah loh, udah ku bilang begitu sampai darahku saya kasih. Enggak mungkin kan sama Kristen juga Iya. itu darah kami. Iya, lebih tidak banyak mendengar. darahnya umat Islam. Karena umat Islam juga berdonor tiap di kantor saya Iya, juga selalu donor. maksud saya, tapi lebih rajin orang Kristen loh Bang Juma di gereja kami Iya, iya. diharuskan itu. Jadi kami harus mendonorkan darah setiap 6 kali. Jadi bagi kami yang diajarkan Yesus itu kasihilah sesamamu manusia, doakan musuhmu. Jadi kami udah laksanakan itu Bang Juma. Kalau bisa nanti TV-TV kami mendonor darah tiap hari. Jadi maksud saya jangan karena agama kita saling menghujat, apalagi nanti kalau gini Bang Juma ya. Siapa Tanya yang si Rati menghujat? tuh, tanya si Rati. Tunggu dulu Bang Juma. Cocok itu Hujatan. untuk Orang siapa? saya kasih data kok hujatan. Aku Kalau kamu hostnya. bisa baca, Tahu nggak jawab? bisa kamu ilmu Tahu nggak bisa irabnya. jawab. Ya nggak kelas perlu. itu baru baca, tapi nggak ngerti artinya, Iya, nggak ngerti kamu maknanya. kamu baca aja nggak bisa, gimana? Percuma, kamu cuma bisa baca nggak ngerti artinya. Ya coba kamu baca bisa nggak? Mereka juga bisa jawab. Baca kamu bisa nggak? Anak TK juga bisa Udah, baca, udah. tapi ngerti Udah, nggak Rati, artinya udah, nggak ngerti. Nah Aku itu udah, yang Rati. tahu. Aku Levelmu dulu itu mau. masih level anak TK yang baru bisa baca. Hmm, Sedangkan ya, saya ya. sudah baca literaturnya. Ah, literaturnya. Itulah Iya. perbedaan Anda dengan saya. Oke, Iya, saya betul. jawab ya yang tadi. Iya, jadi gini loh Kipli, kamu tuh jangan pernah bermimpi bahwasanya Yesus itu adalah Isa. Kenapa? Karena Yesus itu sudah mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30, di surga itu nggak ada kawin mengawin, memecah perawan. Kayak di dalam Al-Waqiah ayat 35 sampai 36. Sehingga jelas Qur'anmu itu sudah disesatkan oleh siapa? Oleh ya itulah Anda tahulah ya. Makanya tadi saya mengatakan ya, Allah di dalam surah 15 ayat 29 itu menyesatkan iblis. Di dalam surah 13 ayat 27, surah 6 ayat 39, Allah itu menyesatkan manusia. Jadi siapa penyesat itu? Allah. Siapa bos-bosan iblis? Allah. Nah makanya umat Kristen itu nggak ada yang sepakat kalau punya Tuhan seperti Islam yang udah memelintir Alkitab, yang kemudian Allah itu pikun. Apa pikunnya Allah? Mana nama Hawa di dalam Quran? Nggak ada. Bahkan Allah di dalam surah 4 ayat 142 kena tipu. Nah ini bukan Tuhan Kipli di dalam kekristenan. Gak ada Tuhan yang memang suka cabul di dalam kekristenan. Engkau boleh menangguhkan, ya engkau Muhammad boleh menangguhkan dirimu kepada siapapun wanita yang kau kehendaki dari istri-istri telah engkau ceraikan. Al-Ahzab ayat 51. Bahkan wanita yang menyerahkan diri yang adalah dalam tanda kutip wanita murahan ya, itu dikatakan apa? Mukmin di ayat 50-nya. Di dalam surah 24 ya, surah An-Nur ayat 33, budak itu di Islam boleh dijadikan pelacur. Di dalam surah 4 ayat 24, budak itu boleh digauli. Ya, tadi saya kasih surah 66 ayat 1. Muhammad menggauli budaknya di atas kasur yang dipergoki oleh Hafsah. Apa yang dikatakan Muhammad? Dan kasih tahu siapapun. Nah, jadi di dalam kekristenan Kipli nggak ada junjungan atau Tuhan yang kelakuannya seperti itu, ya. Lanjut. Jadi Oke, gini. silakan Bang Zuma. Jadi begini, bentar dulu. Saya masih belum selesai. Jadi gini ya. Silakan. Jadi gini, bukannya kamu itu nggak mau jawab Kipli, tapi kamu nggak mampu membantah. Kamu tuh baru levelnya apa? Coba baca dulu. Nah, percuma setelah
orang yang bisa baca. Ujung-ujungnya kamu nggak bisa bantah. Kenapa? Karena itu adalah ayat Quran. Jadi nggak akan laku kamu menyebarkan kesesatan. Nah, lalu di dalam Tirmizi tadi 1862 bahwasanya Allah itu mengajarkan menipu. Kamu boleh berbohong dalam 3 hal. Sedangkan Yesus mengatakan apa di dalam Matius 5 ayat 37? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. No, lagi-lagi berbeda dengan ajaran Allah SWT. Lalu di dalam hadis Muslim 4969, siapa yang dijadikan tunggal di Islam, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Ini justru menunjukkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Di dalam kekristenan dikatakan Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan menjanjikan akan membangkitkan manusia. Makanya Tuhan yang memang Tuhan, yang dia bertanggung jawab, yang bukan seperti Allah SWT yang dikandangin kayak ayam. Dia membuktikan dari kelahiran, dari kematian sampai kebangkitan, itulah bukti kalau Tuhan itu ada. Sedangkan Islam nggak ada Tuhannya. Tuhannya apa? Batu. Nah, ketika mencium batu Hajar Aswad akan menghapus dosa. Ketika tawaf keliling, maka dosanya dijadikan 0. Makanya ajaran Islam apa? Di dalam surah An-Nisa ayat 66 dikatakan apa? Keluarlah dari kampung halamanmu dan bunuhlah dirimu, dan sesungguhnya orang yang melakukan demikian hanya sebagian dari mereka. Nah, ini adalah ajaran Islam. Ketika membaca tafsirnya dikatakan ajaran jihad. Jadi kalau ada orang berjihad, bunuh diri, misalkan tiba-tiba ada bunyi duar, nah itulah ajaran Islam yang dasarnya adalah Quran. Kenapa? Di surah 8 ayat 12. Kiamat, tunggu dulu Kiamat. Nanti peringatan kita disingkat aja bundir ya. Nanti Ya, ya bundir, betul. Nah, di dalam surah 8 ayat 12, ajaran Islam itu adalah menenggal leher atau menebas leher dan memotong ujung-ujung jari. Nah, kenapa di ayat 13-nya? Karena menghina Allah dan Muhammad. Di ayat 17 dikatakan sesungguhnya yang membunuh bukan engkau tetapi Allah yang membunuhnya. Nah, inilah ajaran Islam, ajaran radikal. Anda kaitkan sama penerus ajaran kasih, nggak nyambung sama logika. Kok bisa ajaran kasih tiba-tiba menjadi ajaran teroris? Gitu. Silakan Kipli dijawab. Cukup ya. Ya, baik. Oke, cukup. Silakan Bang Suma. Habis Bang Iya. Suma, nanti kita kasih kesempatan Bang Gogo dulu nanggapin 1 menit, Bang Cemplok 1 menit, Bang Salam Damai 1 menit, Bang Muara Hati 1 menit, Bang Kiamat 2 menit. Silakan. Tapi Saya yang ntar dulu, Tuhan. Oli, Kok dibagi-bagi sama telepon sih? Kitty udah di mana? Saya yang Udah Tuhan. pindah gua, Oli. Ya, kamu 3 menit lah, Sabar, Kiamat. biar 3 saya biar saya panjang narasinya. Oh, ya Udah, saya kalau gitu menguasai kok. Gini. Berarti Ya, kalau saya nggak ada paham yang betul kok sama nanggapin, kesesatan Islam. Tenang aja. ya sama-sama Iya. 3 menit, ya kan? Supaya adil, sama-sama Iya, 3 iya. menit. Oke? Sebentar. Kak Kiti udah dekat gerbang, Nenek. Bentar lagi nyampe. Mau telepon Iya. Silakan Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan tentang Islam ke Rati ya. Silakan aja Anda membangun narasi Anda, silakan. Iya, kamu nggak mampu, Kipli. Iya. Iya, anggap saja begitu Rati ya, anggap saja begitu. Nah, sekarang ketika Anda menghinakan, menistakan Islam dengan pengetahuan yang Anda punya gitu ya. Anda ahli tafsir, Anda ahli hadis, Anda ahli Quran lah intinya di situ ya. Jadi umat Islam itu Rati memang hebat. Kayak gitu-gitulah ya kan. Artinya sekarang Rati di sini Bang Juma. artinya gini. Saya kembalikan kepada agama Anda. Artinya Islam itu menurut Anda tidak benar. Agama Anda lah yang benar kan gitu ya Rati ya. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Yesaya 52 nomor 1, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi di dalammu. Orang Kristen tidak boleh masuk di Yerusalem. Itu satu ya. Satu. Ya, Hezkel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Oke, sahabat-sahabat sekalian,
Ini entah apa yang terjadi ya, tiba-tiba kemudian live mereka itu dimatikan. Saya baru ingin membahas tentang bagaimana kemudian keburukan dan bobroknya daripada agama mereka, tapi tiba-tiba live telah berakhir gitu ya. Apakah ini oleh TikTok atau mereka sendiri yang sengaja gitu? Jadi curang, tapi nggak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Sirati itu anggap saja lelucon gitu ya. Karena beliau bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadits. Beliau hanya penghujat, siapapun bisa melakukan itu. Dan jika apa yang dinarasikan itu benar, maka sehari setelah Nabi Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan ajarannya, pasti sudah ditinggal orang-orang Arab. Setahun apalagi, 10 tahun apalagi, 100 tahun apalagi sekarang sudah 1400 tahun. Itu tidak mungkin. Dan kita ada jutaan manusia yang paham Al-Quran, jutaan manusia yang paham hadits, tafsir dan seterusnya, tapi tidak ada yang kemudian menarasikan seperti yang dinarasikan oleh penghujat Sirati. Oleh karena itulah kita tidak punya kewajiban untuk menyangga gitu, karena tujuannya bukan untuk mengkaji, bukan untuk belajar, tapi memang untuk menghujat. Yang terpenting kemudian adalah mereka sudah mengakui bahwasanya tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh Yesus yang berasal dari dirinya sendiri. Itu kesimpulan kita, itu pegangan kita, bahwa mereka, bahkan Sirati sang penghujat yang dijagokan oleh mereka, mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang berasal dari diri Yesus itu sendiri. Semua berasal dari Tuhan yang mengutus dirinya. Tetapi kemudian karena penyesat, dia mengatakan, jangan kau batasi, jangan kau pisahkan antara Bapa dengan Yesus, karena Yesus itu adalah firman. Nah, inilah cerminan ketidakberdayaan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, ini bukti bahwasanya mereka tidak punya daya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan semesta alam. Gitu ya sahabat-sahabat. Artinya bahwasanya selama ini doktrin yang mereka sampaikan itu adalah murni berasal dari ajaran di luar daripada pengajaran Yesus. Contoh yang tadi si pendeta Trosoki, dia mengatakan bahwasanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Yesus di dalam kitab Efesus, kami diberikan kekuatan oleh Yesus. Artinya Yesus memberikan kekuatan hanya berasal dari ilmu yang ada di dalam kitab yang berasal dari orang Farisi, yang justru tidak mendapat legitimasi dari Yesus. Mereka selesai, mereka tamat di situ ya, sahabat-sahabat sekalian. Kasihan sekali ya teman Kristen ini, karena tidak mampu menunjukkan kekuatan Yesus, tetapi dia mencoba untuk menggunakan perjanjian kitab mereka yang datang dari Farisi untuk mengatakan bahwa Yesus itu punya kekuatan. Tapi bagaimana bisa memberikan kekuatan sementara dirinya sendiri tidak punya kekuatan? Saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Saya baru mau mengungkap ya kesalahan fatal mengimani Yesus sebagai Tuhan berdasarkan data dalam kitab mereka. Tapi ya entah kenapa komalnya tiba-tiba berhenti kayak orang dicabut nyawanya gitu. Allahu Akbar. Ya, kita sudahi dulu ya teman-teman. Kita pindah ke komal yang lain. Kita masuk ke komal Muslim dulu, untuk biar agak lebih teduh, agak lebih tenang. Karena di komal Kristen tak akan mungkin bisa kita temukan keteduhan seperti teduhnya di dalam komalnya saudara-saudara kita Muslim. Oke, tetap ikut di channel Zulkifli Abbas. Habis ini kita kembali bermudara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.